Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Pada kesempatan ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Indeks Harga Saham dan Corporate Action. Untuk lebih jelasnya silakan disimak penjelasan dari kami. Indeks harga saham. Indeks harga saham adalah indikator atau cerminan pergerakan harga saham. Indeks merupakan salah satu pedoman bagi investor untuk melakukan investasi di pasar modal, khususnya saham. Untuk kepentingan analisis yang berkaitan dengan return saham, penggunaan indeks saham lebih baik daripada harga saham karena dapat menghindari bias akibat corporation action. Corporation action yang dilakukan perusahaan dapat merusak analisis apabila menggunakan harga saham dalam rupiah tanpa dikoreksi terlebih dahulu. Sedangkan penggunaan indeks saham dapat menghindari kesalahan analisis walaupun tanpa koreksi. Jenis indeks harga saham. Yang pertama, indeks harga saham gabungan. Indeks harga saham gabungan adalah indikator yang paling populer di Indonesia. Perhitungan menggunakan semua perusahaan tercatat sebagai komponen perhitungan indeks. Yang kedua, indeks sektoral. Indeks harga saham berikutnya adalah indeks sektoral. Dalam Bursa Efek Indonesia, kita mengenal 10 sektor, yaitu sektor pertanian, pertambangan, industri dasar, aneka industri, barang konsumsi, properti, infrastruktur, keuangan, perdagangan, dan jasa dan manufaktur. Indeks sektoral menggunakan semua perusahaan tercatat yang termasuk dalam masing-masing sektor. Misal, indeks sektoral pertanian akan menggunakan semua data perusahaan tercatat yang tergolong dalam sektor pertanian. Yang ketiga, indeks LQ45. Indeks harga saham berikutnya adalah indeks LQ45. Indeks LQ45 terdiri dari 45 saham perusahaan tercatat terliquid, memiliki likuiditas yang baik, dan kapitalisasi pasar yang besar. Kriteria-kriteria pemilihan saham LQ45 sudah ditentukan. Indeks LQ45 akan selalu direview dan diganti setiap 6 bulan. 4. Jakarta Islamic Index atau JII. Indeks harga saham berikutnya berhubungan dengan investasi syariah, yaitu Jakarta Islamic Index atau JII. JII terdiri dari 30 saham yang masuk dalam kriteria syariah atau daftar efek syariah yang diterbitkan oleh Bapepam LK dengan pertimbangan kapitalisasi pasar dan likuiditas. Yang kelima, indeks Kompas 100. Indeks harga saham berikutnya adalah indeks Kompas 100. Indeks ini mirip-mirip dengan LQ45, tetapi jumlahnya 100 dengan memiliki perbedaan kriteria. Indeks Kompas 100 terdiri dari 100 saham perusahaan tercatat yang dipilih berdasarkan pertimbangan likuiditas dan kapitalisasi pasar. Indeks Kompas 100 direview dan diperbarui setiap 6 bulan. Yang keenam, indeks Bisnis 27. Indeks harga saham berikutnya adalah indeks Bisnis 27. Indeks Bisnis 27 lahir berdasarkan kerjasama Bursa Efek Indonesia dengan Harian Bisnis Indonesia. Indeks Bisnis 27 terdiri dari 27 saham perusahaan tercatat yang dipilih berdasarkan kriteria fundamental, teknikal, atau likuiditas transaksi dan akuntabilitas, serta tata kelola perusahaan. Yang ketujuh yaitu indeks Pevindo 25. Indeks ini lahir atas kerjasama Bursa Efek Indonesia dengan lembaga rating Pevindo. Indeks ini berguna untuk memberikan tambahan informasi bagi pemodal, khususnya untuk saham-saham emiten kecil dan menengah, atau biasa disebut dengan Small Medium Enterprises. Indeks Pevindo 25 terdiri dari 25 saham perusahaan tercatat yang dipilih dengan mempertimbangkan 5 kriteria, yaitu total aset, tingkat pengembalian modal atau ROE, opini akuntan publik, likuiditas, dan jumlah saham yang dimiliki publik. Yang selanjutnya yaitu indeks Sri Kehati. Indeks ini lahir atas kerjasama Bursa Efek Indonesia
dengan Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia, biasa disingkat dengan KEHATI. SRI adalah singkatan dari Sustainable Responsible Investment. Indeks ini diharapkan mampu memberi tambahan informasi mengenai emiten-emiten dengan kinerja sangat baik dalam mendorong usaha berkelanjutan, kesadaran terhadap lingkungan, dan menjalankan tata kelola perusahaan yang baik. Indeks SRI KEHATI terdiri dari 25 saham perusahaan tercatat yang dipilih dengan mempertimbangkan 3 kriteria, yaitu total aset, price earning ratio atau PER, dan free float. Indeks saham selanjutnya yaitu indeks papan utama. Indeks ini menggunakan saham-saham perusahaan tercatat yang masuk dalam papan utama sebagai perhitungannya. Selanjutnya, indeks papan pengembangan adalah suatu papan pencatatan yang disediakan oleh BEI untuk mencatatkan saham-saham emiten skala menengah yang diharapkan bisa berkembang. Yang terakhir, indeks individual. Indeks yang terakhir ini menggunakan indeks harga masing-masing saham emiten yang tercatat di BEI terhadap harga dasarnya. Indeks harga saham individu. Secara sederhana, rumus untuk menghitung indeks harga saham adalah berikut ini. HIS sama dengan HT per HO dikali 100%. HI sama dengan indeks harga saham. HT sama dengan harga pada waktu yang berlaku. HO harga pada waktu dasar. Nah, di sini ada contoh indeks harga saham individu. Contoh soalnya, Bank Maju Jaya menerbitkan saham dengan perdana 1.750, hari pertama diperdagangkan di Bursa Efek Jakarta ditutup dengan harga Rp1.900. Berapa nilai indeks individual saham Bank Maju pada harga tersebut? Nah, di sini ada cara perhitungannya, yaitu HIS sama dengan HT per HO dikali 100%. Yang berikutnya, indeks harga saham gabungan. Untuk perhitungan indeks harga saham gabungan ini, caranya hampir sama dengan menghitung indeks harga saham individual, tetapi harus menjumlahkan seluruh harga saham yang tercatat. Rumusnya adalah IHSG sama dengan sigma HT dibagi sigma HO dikali 100%. Kedua cara di atas digunakan dalam menentukan indeks harga saham individual maupun indeks harga saham gabungan dengan cara yang sederhana atau tertimbang. Indeks tertimbang merupakan indeks yang mempertimbangkan faktor yang akan mempengaruhi naik turunnya indeks tersebut. Besar kecilnya bobot tergantung dari besar pengaruh dari perubahan harga saham tersebut mempengaruhi keseluruhan harga saham yang ada. Saham yang berperan kecil dalam mempengaruhi pasar akan diberi bobot kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intari Lestari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai slide metode perhitungan angka indeks menurut Alas Bayers dan Page. Untuk slide pertama, saya akan menjelaskan mengenai metode Page. Cara kerja atau hitung metode Page ini dengan menggunakan faktor penimbangnya yaitu kuantitas tahun atau tahun yang dihitung angka indeksnya, atau bisa juga disebut QN-nya. Nah, rumus dari metode Page ini bisa dilihat di layar slide. IP sama dengan PN kali QN per PO dikali HIO dikalikan 100. Adapun keterangannya bisa dilihat di layar slide. IP itu angka indeks Page, PN itu harga tahun yang terhitung indeksnya, QN itu kuantitas tahun yang dihitung angka indeks, dan PO adalah harga di tahun dasar. Untuk mempermudah, di sini slide kedua saya akan memberikan contoh tabel atau contoh perhitungan dengan menggunakan metode Page. Bisa dilihat di slide kedua, itu ada contoh tabel dengan masing-masing nama barang, harga serta kuantitasnya masing-masing itu antara tahun 96 dan 99. Di situ bisa terlihat jelas ya kalau misalnya dari tahun ke tahun harga serta kuantitasnya mengalami kenaikan. Nah, untuk menghitung
dengan menggunakan metode PAS, maka kita tinggal memasukkan rumus yang sudah dijelaskan di slide awal tadi, yaitu rumusnya IP sama dengan PN dikali GN per PO dikali HO dikalikan 100. Nah, kita masukkan karena kita sudah mengetahui PN kali GN nya 134.713.500 dibagi dengan PO kali GN 113.385.000 dikalikan 100. Kita udah masukin angka, kemudian dibagi dan dikalikan, maka ketemu hasilnya 118,81%. Slide selanjutnya ada metode last Bayer. Dalam metode ini, angka indeks yang ditimbang dengan memakai faktor penimbang kuantitas tahun dasar atau HO-nya. Adapun rumus menggunakan metode last Bayer, rumusnya yaitu IP sama dengan PN dikali GN per PO dikali HO dikalikan dengan 100. Untuk keterangannya masing-masing bisa dilihat di layar slide. Oke, untuk slide selanjutnya di situ bisa dilihat itu contoh tabel dengan menggunakan metode last Bayer sama sebelumnya. Seperti metode PAS, kita masukin rumus, kemudian kita masukin angka, karena di situ di tabel juga yang di tabel terakhir itu, garis terakhir itu sudah dihitung totalannya, lalu kita tinggal masukin angka aja. Jadi rumusnya tadi kan IP sama dengan IP PN sama dengan PN dikali GN per PO kali HO dikali 100. Kita masukkan jadi 133.410.000 dibagi 112.350.000 dikalikan 100, maka hasilnya 18,75%. Nah, di sini bisa dilihat ya, dari metode last Bayer dan metode PAS itu selisihnya 0,6%. Selanjutnya, corporation. Corporation merupakan aktivitas emiten yang dapat mempengaruhi baik jumlah saham yang beredar ataupun harga yang bergerak di pasar. Keputusan corporation harus disetujui dalam suatu rapat umum, baik rapat umum pemegang saham atau rapat umum pemegang saham luar biasa. Hal ini penting karena kebijakan yang akan diambil di samping akan mempengaruhi jumlah saham yang ada di pasar, juga akan mempengaruhi para pemegang sahamnya, sehingga persetujuan pemegang saham mutlak agar suatu aksi dapat berjalan efektif. Beberapa kebijakan umum yang dilakukan dalam corporation adalah right issue, stock split, pembagian bonus shares, dan pembagian dividen baik dalam bentuk stok yang selanjutnya disebut stok dividen maupun dalam bentuk kas yang biasa disebut dengan kas dividen. Kebijakan tersebut dapat dilakukan secara terpisah ataupun terkait satu dengan yang lainnya tergantung dari keputusan pemegang saham tersebut. Aksi korporasi dan pengaruhnya terhadap saham. Yang pertama adalah supply. Supply dibagi dalam beberapa bagian. Yang pertama, penambahan modal baru. Yang kedua, eksekusi opsi saham. Yang ketiga adalah pemecahan nilai saham. Yang keempat adalah pembelian saham kembali. Yang kelima adalah likuidasi pemegang saham mayoritas. Bagian yang kedua adalah demand. Yang pertama adalah keuntungan perusahaan. Yang kedua adalah perluasan pasar. Yang ketiga adalah utang. Yang keempat adalah berita. Yang kelima adalah psikologi massa. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Bagi teman-teman yang ingin memberikan saran atau masukan serta pertanyaan, kami persilahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.